Kemarin kita sedih banget ya mendengar rumah sakit Indonesia di sana diserang ya Bu. Dengan tuduhan katanya ada diserang terowongan. karena ada terowongan di bawah tanah yang digunakan oleh para Pejuang Hamas. pejuang Hamas. Kita menyebutnya kalau dari faktor Israel pasti sebutnya teroris lah. Kalau dari faktor Palestina disebut apa gue nggak tahu lah. Karena nanti jadi diperdebatkan gue yang diserang. Padahal kan itu urusan negara orang, ngapain gue pusing. Tapi intinya gini ya, buat aku tuh kita pasti akan sulit buat orang yang tidak memahami Israel kalau kenapa Israel harus kekeh begini. Walaupun seluruh dunia udah blaming ya. Karena kalau masalah terowongan tuh menurut aku memang dimanapun sejak sejarahnya Israel perang, memang kekuatan di mereka itu adalah bagaimana membangun bawah tanah. Kan saya kayak jauh-jauh hari aku udah pernah cerita deh. Memang ada nggak sih terowongan itu? Aku belum pernah ke rumah sakit itu kan. Jadi Tapi kan nggak jelas juga kan? enggak. Yang kalau pernyataan IDF itu udah jelas bahwa itu ada. Tapi yang diperdebatkan kan apakah 3 lokasi dan lain-lain. Sekali lagi aku cuma mau cerita bukan soal terowongan rumah sakit. Aku cuma mau cerita berperang di Israel itu adalah kekuatan terowongan bawah tanah. Jadi kalau mau ditarik nih tentang perangnya Israel, coba tarik tahun berapa? Mesir pernah berantem sama Israel gara-gara terowongan panjang tahun 2004-an ya? 2004. Nah, 2004. Jadi memang di sana itu perang itu banyak karena kenapa perlu banyak terowongan bawah tanah? Karena pertama adalah selalunya yang digunakan senjata itu penyetopan bahan-bahan makanan. Itu udah bukan, jadi jangan sekarang heran lah tiba-tiba kesian ini kemanusiaan. Dari dulu juga mode perang mereka begitu. Nah sehingga kenapa ada terowongan-terowongan terjadi ya kan untuk stok makanan, untuk stok senjata, untuk stok apa gitu kan. Karena memang dari bawah tanah kejadiannya. Makanya misalnya ingat nggak aku pernah di episode yang lalu pernah ngomong aku pernah mau beli rumah di Ros Hanikra. Ros Hanikra itu sekarang perbatasan dijaga oleh oleh PBB kan. Tapi itu sebenarnya indah sekali kenapa? Karena dia tuh Bukit Karang. Jadi terowongan bawah tanahnya sekarang kan udah clear udah punya Israel. Itu tuh kalau kita lihat itu kalau kayak tempat turis malahan. Saking itu terowongan tuh bagus banget karena motong-motong karang di antara apa sih gua-gua dan ada lautnya, aduh indah banget gitu. Tapi intinya mau saya bilang bahwa terowongan itu bisa dibikin oleh siapa aja, ya kan? Untuk kepentingan perjuangan mereka, ya kalau ketika mereka saya bilang mereka ini siapa aja juga, ya kan? Karena di sana pasti bergeraknya lewat terowongan. It's too bad bahwa didirikan di bawah rumah sakit Indonesia. Kalau memang betul ada di bawah rumah sakit Indonesia. Sekali lagi aku tuh lagi agak nggak mau ngurusin Israel Palestina karena aku kok ngeliat emosi kita jadi pada salah. Mendingan gue back off. Gitu. Oke. Ibu backup Mas Wi. Jadi kita mundur ke sejarah Alexander the Great. Jadi dia pernah merasa menaklukkan Palestina atau Filistin waktu itu gampang. Gitu ya. Dia turun, ternyata perlawanan cukup keras. Hampir 3 bulan, kok nggak bisa takluk-takluk ini. Gitu. Begitu dia mundur, ambil pasukan penuh, hilang tentara yang di sana. Disitulah dunia tahu dalam catatan sejarah bahwa pertama kali ada terowongan-terowongan di bawah tanah itu sejak zaman Alexander the Great. Di gitu. Palestina itu? Di daerah wilayah sana? Palestina itu. Nah terus kita tahu tadi Mbak Koni bilang bahwa sudah lama sekali itu di embargo atau pangan dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik. Jadi sebelum Hamas tahun 80-an Hamas itu terowongan itu sudah ada, sudah banyak dan sudah ada. Dulu dipakai sampai lembah Sinai untuk mengirim makanan, pasok makanan. Nah begitu Hamas berkuasa tahun 2004, puncaknya 2007 dia menang pemilu kan sebenarnya. Dan Hamas ada di Gaza, PLO ada di West Bank gitu ya, di tepi barat. Resmi dia di sana. Dan kebetulan ini adalah sebuah mungkin dianggap kesalahan bagi Israel yang menyesal sekarang. Mereka mengadakan gencatan senjata tahun 2004 itu selama 3 tahun itu diduga disitulah masa terbesarnya terowongan-terowongan itu dibangun. Jadi dibangun dan setiap rumah itu membangun terowongannya sendiri dan dikonekin sama. Jadi kayak connecting masing-masing ya. Connecting. Gitu ya. Karena untuk belanja pangan segala macam dan diduga 1 tahun transaksi yang lewat situ adalah $1 billion dan Hamas memajaki
Jadi terowongan utamanya Hamas. Jadi kalau rumah ini mau ini Tol gitu. kayak tol. Iya tol bawah iya tol bawah terowongan. tanah. Iya. Oke. Nah, diduga catatan terakhir sebelum IDF atau tentara Israel menyerang, ini diduga kenapa mereka lama sekali, kan mereka di perbatasan sudah ngepung di 9 titik itu udah ngepung. Kok nggak masuk-masuk? Karena diduga mereka tuh nggak tahu seberapa rumitnya Jaringan di bawah. jaringan di bawah itu. Jadi Ini yang nguasain Hamas. Hamas. Jadi mereka nggak tahu. Pertama, mereka menggunakan strategi mau di flooding, mau dibanjirin. Tapi 300 sandera Israel ada di sana. Gitu. Mau diracun juga sama. Mereka taruh sandera-sandera itu. Jadi cukup sulit lah, anggap kita adalah tentara Israelnya gitu. Cukup sulit mereka menganalisa sampai tunggu kiriman Amerika yang pakai robot mobil itu yang dimasukin gitu ya. Yang begitu aman dia meledak gitu. Dan itu yang dibilang cukup sukses. Ya, menariknya adalah gini. Diperkirakan, dan ini data terbaru, mereka membangun itu lebih dari 30 juta dolar selama ini, dan pertanyaannya dari mana duitnya, dari mana uangnya gitu ya, sehingga kita bisa mengkonfirm sekarang bahwa kayak ini adalah perang Israel sama Iran sesungguhnya, menggunakan Wagnernya Iran. Jadi Hamas adalah Wagnernya Iran, Hizbullah adalah Wagnernya Iran, Houthi adalah Wagnernya Iran. Jadi tapi Iran selalu menyangkal, ya seperti Putin menyangkal Wagner gitu kan, seperti gue punya apa ya? Putin nyangkal Wagner, Putin gak pernah nyangkal Wagner. Enggak, akhirnya dia ngaku ya. Putin itu presiden oke banget kok. Dia gak pernah nyangkal apapun. Setuju. Nah, kali ini gue setuju sama Bang ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Kali nyamar setuju, Putin gue setuju lah. Oke, terus. Jadi si ini adalah proxy. Nah, kita yang kita takutkan adalah perang ini melebar. Karena yang dilakukan oleh Iran, Irak, Suriah itu menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Damaskus, di Libya, udah dikirim drone terus setiap hari. Dan ini memang membuktikan satu hal bahwa Iran ingin menjadikan dirinya global player. Jadi saya sekarang berusaha meniadakan dulu unsur, ini kan bicara geopolitik, bicara geostrategi gitu ya. Meniadakan unsur Hamas. Hamas akan menjadi salah satu tool daripada Iran untuk menjadi global players. Gitu. Saya pikir kenapa begitu? Ini yang saya mau ceritakan. Jadi nanti di Oki ini, dari pertemuan Oki ini, ada hal yang menarik. Untuk pertama kali Ibrahim Raisi, presidennya Iran, mendarat di Saudi. Acara itu di Riyadh, gitu ya. Mereka berdamai gara-gara itu. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua negara yang ingin bermain. Jadi MBS Muhammad bin Salman itu merasa tidak nyaman dengan perang karena dia kalau ada perang, karena kan dia berusaha berdamai dengan Israel kan. Ya. Karena dia ingin merubah country actionnya dari petrodolar, dari negara petrol menghasil dolar menjadi negara jasa. Karena dia bilang jasa pariwisata karena minyak 50 tahun lagi habis, tapi tamu Allah sampai akhir zaman gak habis. Dia akan merubah itunya. Ini menarik, dan ini bagi saya adalah Indonesia harusnya juga bisa merubah dari agraris ke maritim dan kayak gitu kan. Kita dulu 80% kita laut, kenapa kita bilang negara agraris gitu kan? Bener gak? Ya, tapi kalau itu ngomong gitu lu nanya juga sama presiden, kenapa poros maritim dunia tiba-tiba gak ada kabarnya. Nah gitu, kira-kira begitu ya. Jadi ini menarik karena untuk itu syaratnya satu, berhenti perang. Ya. Gitu kan, ini berhenti perang. Itu syarat investasi, syarat pariwisata masuk. Berhenti perang. Nah, cara berhenti perang adalah dia harus berdamai dengan Israel, dia harus berdamai dengan Iran. Dan ini yang dilakukan karena kalau dia saat ini Iran kan lagi diembargo sama Amerika. Jadi Iran ini lagi menunjukkan kekuatannya nih. Ya. Poinnya adalah ini kalau kita bicara anggap nih Raisi berbicara sama 10 Oktober mereka bicara hampir 3 jam. Siapa? MBS sama Raisi by phone. Dan mereka dua hal yang disepakati, minta Amerika jangan masuk
supaya perang tidak melebar dan Israel menghentikan perperangan ini gitu. Dua hal. Bagi MBS ini penting sekali untuk wilayah Timur Tengah itu damai. Dan di sini dia bilang, oke, gue mau sama Iran, tapi Houthi berhentikan serangan karena dia sering nembakin kan, si Yaman ini sering nembakin Saudi gitu ya, hentikan ini. Jadi dia bilang, lo hentikan ke sini, gue akan hentikan Israel dengan cara adalah membawa membawa minyak, geret terus sampai dia akan mengancam. Lo gini terus gue bikin $150 per barel nih. Ya. Itu strategi-strateginya. Saya melihat suatu hal ya, bahwa negara-negara Arab menolak untuk mengembargo minyak ke Israel. Itu satu poin. Menurut saya itu kan salah satu, dan kita harus sepakat bahwa Israel is too much. Bibi Benyamin Netanyahu is too much gitu. Karena sekarang bukan nama saja, dia nyerang rumah sakit, dia nyerang masjid, dia nyerang gereja, dia nyerang sekolah, korbannya banyak anak-anak, banyak perempuan. Dan semua orang berkata, hey, stop. It's not about the war, it's about the humanity. Betul. Gitu. Tapi Bibi ini memang sadis ya, bukan ya? Saya sih nggak mau bilang dia sadis atau dia lebih kejam dari Hitler ya. Tapi kembali kalau kita melihat Israel yang negara sekecil itu dan dia diserang ya kan, sehingga dia itu memang harus perlawanan itu maksimum. Tapi kan berlebihan lah, bukan maksimum lah. Enggak sebenarnya tetap. Perlawanan buat, makanya ini jangan dianggap gue bela Israel. Gue jadi malas itu kayaknya jadi gue dianggap bela Israel. Yang gue mau cerita dulu nih ya, karena susah kalau ngebayangin ini kalau nggak pernah tahu betapa buat dia itu, dia pernah tereksodus dari negaranya ribuan tahun, balik jadi ke situ dan sekarang sudah punya. Makanya buat dia tuh yang tadi pernah aku bilang dulu, dia pun tidur tuh setengah mata gitu karena tahu bahwa kedaulatan itu segala-galanya, oke? Makanya semua serbuan dari kecil, sebenarnya kan Hamas ini kecil aja gangguin twing gitu kan, tapi si twingnya dia itu kesini efeknya jadi gede banget ya, karena ini daerah berlebihan menurut saya sih. Ya itu efeknya gede banget karena ini daerahnya kecil, rumah dia segini-gininya, jadi gini loh, kalau kita lempar sebuah panah atau apa ya, panah api ke Jakarta, nggak ngefek, panah api udah jatuhnya kemana aja. Tapi kalau kita punya cuma lubang segede atau rumah segede gini, panah api masuk ke sini, efeknya beda. Sehingga perlawanan dia nggak bisa kita harapkan dengan, ya lu mesti balas pakai panah api aja dong. Kan gue cuma kirim panah api, kira-kira kan seperti itu. Buat dia nggak bisa karena rumah dia cuma segitu-gitunya. Iya, Bu, itu yang mau aku coba terangin. Nah, bahwa dia kemudian menjadi keras kepala, ya kan, terus tidak mau gencatan senjata. Karena saya bukan orang Israel dan saya menjawab bahwa saya juga bukan Mossad. Kan kalau saya Mossad saya bisa jawab di sekarang ceritanya. Kan gue udah dituduh Mossad nih, ya kan? Kalau gue Mossad gue akan ceritain kenapa tadi masalahnya gue tuh bukan Mossad. Jadi gue nggak tahu. Nah tapi kalau aku ngelihatnya, buat dia udah kayak oke deh. Dia merasa mungkin Amerika akan dukung dia terus, ya kan? Iya dong, ada perasaan tadi dibantu robot lah, dibantu ini. Sekarang kan Biden aja udah bilang minta berhenti dong. Akhirnya jangan nyerang lagi. Akhirnya Biden kan juga dipres dari dalam kan, semua orang juga termasuk sudah orang Amerika lah dari dalam. Exactly, makanya gitu loh. Ya hampir seluruh negara ya yang komit bantu Israel itu cuma 4 negara ya, Amerika, Inggris, Jerman dan Prancis. The rest is udahlah, jangan perang, hentikan perang, gencatan senjata please, termasuk Indonesia. Iya, tapi gini loh, kalau kita mau balik lagi ke perang mereka ya, dari kapan juga, ujung-ujungnya kan kayak dunia menghimbau atau dunia memohon, please. Yang menurut aku sekarang, kenapa aku tuh tadi kan bilang, kenapa aku malas ngomongin ini? Karena satu tadi, kenapa kayak jadi dipakai tren aja nih, isu Palestina ini kayak orang gini, kayak kita punya keluarga sakit, minta sumbangan ke sana kemari, keluarga gue sakit gitu kan. Nah, ini mesti berhenti. Kenapa? Menurut aku kalau memang Indonesia mau menyelesaikan secara konkret ya kan, coba, apalagi kata kita di perintah undang-undang, dudukin tadi aku yang berapa kali kita udah pernah bahas, siapa sih dulu yang bikin gara-gara ini? Nggak pernah ada yang maksa Prancis sama Inggris itu untuk selesaikan masalah. Ini kan masalah mereka dulunya. Yeah. Ini yang menurut aku, kalau aku tuh mintanya udah jangan, ini juga gue juga ngomong karena kemanusiaan loh. Karena menurut aku kalau ini tidak dilakukan, sekarang pun kejahatan senjata terjadi. Percaya nggak? Besok ada kejadian lagi. Sama lagi. Jadi kayak ritme cuma turun ke jalan, demo 2 juta orang, demo 4 juta orang, seluruh dunia ngangkat bendera Palestina,
reporter TV pakai bendera Palestina, ya kan? Orang pakai ubet-ubet Palestina, so what? You don't solve the real problem. Kalau mau solve the real problem, tuntut Inggris dan Prancis atau keluarin dia Israel dari PBB misalnya. Siapa berani begitu? Iya kan salah satu solusi yang diusulkan kalau nggak salah oleh Deng Xiaoping juga. Akuinlah kedua negara ini. Selesai. Ya, kalaupun itu kan nggak pernah selesai. Bagi wilayah. Makanya itu kan nggak pernah selesai. Kalau nggak hapus Israel dari negara jadi negara. Iya. Ngerti Kalau nggak? itu kan Aku problem tuh lagi lainnya, Bu, menuntut kalau Indonesia tuh memang Ya. katanya itu diperintahkan undang-undang, itu yang mesti dibikin gitu loh. Maksud aku bukan cuman menghimbau atau meminta negara oki, tolonglah. Kita itu negara besar yang katanya diperintahkan undang-undang dan Bung Karno pernah menjanjikan sebelum Palestina merdeka. Dan kita and so on negara and so Islam forth. terbesar. Makanya sekarang kalau Mestinya perlu kita didengerin orang banget kita dong, ya. meminta kepada PBB Iya. kalau sampai sekian Israel hapus dari status PBB, hilangkan dia sebagai nation selama. Jadi ada sesuatu yang menggebrak dunia Konkret. konkret, bukan cuman demo lah atau nanti anti Israel berapa lama sih lu nggak tahan pakai Pepsodent, berapa lama lu nggak tahan nggak masuk McDonald. I cannot stand, sorry ya, gue tuh orang yang nggak tahan kayak gitu-gitu. Maksud gue yang cuman kayak kamuflase sebentar yang kelihatan apa sih make up gitu, gue nggak tahan. Iya. Karena buat aku tuh harus sesuatu yang lebih konkret gitu loh. Iya, kita setuju lah. Tapi saya pikir usulan, bagaimana maksudnya, usulan Deng Xiaoping. Akuinlah kedua negara itu sebagai dua-duanya negara berdaulat gitu. Bagi wilayah bila perlu. Deng Xiaoping ini punya langkah yang menarik. Karena dialah yang mendamaikan Raisi dengan MBS. Dan sekarang dia lagi garap nih. Dia lagi garap. Karena dia mengirim 6 fleetnya, armadanya ke sana. Ini Iya, menarik nih. Untuk mengimbangin Amerika ya. Ini. Dia bilang, enggak, gue cuma memproteksi kapal gue aja yang lewat. Itu pinternya dia dalam bahasa diplomasi. Karena bagi dia kalau ini itu kekuatan dagang dia gitu kan. Dia sekarang lagi bekerja sama dengan Putin, masuk lewat Suriah, akan menekan Israel. Aku rasa nih pas strateginya nih, kayaknya nih orang ada benernya juga nih si Jinping ini. Xi Jinping Deng Xiaoping lagi. Xi Jinping Si ya. Jinping nih ada benernya juga nih. Kalau nanti tahu si Bibi nih, si Netanyahu nih duduk sama dia, selesai itu perang. Dia punya postur yang menarik saat ini, gitu. Xi Jinping. Si Jinping. Dan ini sekarang kayaknya lagi nego, nggak tahu brokernya lewat mana nih. Deal mestinya ya. Yang pernah disarankan Pak Helmi di Bali itu. Iya. Jadi ya kita berharap betul ini selesai ya. Karena bagaimana kan pengaruhnya terhadap Indonesia. Harga minyak naik lagi. Iya, ya kan? itu betul. Kan udah mulai merayap terasa, naik nih. terasa. Ya, tapi saya kemarin kaget tuh negara-negara Arab menolak untuk mengembargo, untuk menekan lah. Jadi Israel ini menurut saya sih agak ditekan dikit lah. Berhenti perang. Yang nggak mau berhenti ini kan Israel gitu. Di sisi lain bahwa ternyata Hamas ini kan ternyata tidak mewakilin Palestina juga gitu kan. Jadi dianggap teroris. Presiden Palestina aja tidak mengakui Hamas, mengakui negara mereka. Iya, karena dia. Tapi betul kata gitu, Buko nih, dari dulu mereka perang terus tidak pernah berhenti. Makanya Maka kalau harus ada sekarang solusi solusi yang dua konkret. negara tadi tidak pernah bisa selesai, kenapa nggak solusi hapus aja dua negara itu? Kan itu nggak pernah dicoba. Atau diakuin dua-duanya bagi wilayah. Kalau diakuin itu udah dari lama kita udah ngomong. Beliau juga besok mau meeting sama Dino Patijalal urusan itu kan, solusi dua negara. Tapi maksud aku itu pun udah pernah kita propose lama solusi dua negara itu. Ya apa sekarang, makanya aku bilang apakah kemudian kita paksa Inggris dan Prancis gara-gara lu dulu mulai, sekarang lu balikin lagi, Ini gue jadi hapus dua menarik. negara. Jangan-jangan Baidu itu menghapus Israel Palestina, dihapus sama dia. Terus diapain tuh? Masuk wilayah siapa? That's another story. Kita bisa ngomong episode selanjutnya, tapi maksud saya sebagai solusi konkret supaya nggak tiap 5 tahunan isu ini muncul. Sebenarnya sih nggak 5 tahunan, tapi menjelang kalau udah kita mau Kayak di pilpres, Indonesia aja tuh. itu jadi gede banget tuh kan. Nah tiba-tiba semua orang jadi menjadi manusia paling manusia gitu. Nah maksud aku ya udah yang lebih jelas, jangan cuman boykot, karena kalau cuman boykot gue jadi pengen ketawa. Kenapa boykot Pepsodent? Lu masih pakai Waze? Lu masih pakai HP yang beberapa unsur juga masih punya Israel, total Israel dong. semua, ya. Iya dong. Dan dia pasti sadap semua dari Rusia semua. Gimana sih orang kita banyak pakai Waze? Apa coba kan? Itu baru gue sebut Waze, belum yang lain. Tetap aja semuanya ada hubungannya sama mereka Nah saat iyalah, ini sih. Kemhan kita juga banyak peralatan dari Israel. Jadi lucu gitu loh. Nah kenapa aku bilang kenapa kita mesti lebih konkret?
itu juga memaksa supaya poros maritim dunia Pak Jokowi itu diwujudkan. Karena kalau kita punya poros maritim dunia beneran tadi, Navy kita punya kapal induk, Air Force kita punya bomber ya kan. Dia bisa kirim. Jadi ketika kita ngomong itu hapuskan Israel, kalau lu nggak bisa jadiin Palestina, Gua bom lu. gua hapus juga lu, gitu kan? Kan keren gitu loh. Jangan cuman memohon kesana kemari, gua ngeliatnya pusing. Soalnya enggak ya, maksudnya gini, kecuali ini baru terjadi. Ini kan udah kayak pola yang berulang. Ya kan? Kayak Al-Zaitun 5 tahun sekali ya. Enggak, itu udah kayak tidak terbukti. Ibu Mas Zoe harus nonton Nash Daily. Kenapa? Apa tuh? Wah keren banget. Ya, you know Nash Daily ya. Dia bisa bikin 1 minute story. Iya, Bu. iya. Ini lebih dari that. Bayangkan seorang Nash Daily itu, dia itu adalah orang Arab. Ya Palestina. Islam. Aku tahu yang dia Ya, bikin. lahirnya di Nazareth. Iya. Warga negara Israel. Dan dia dianggap teroris. Aku pernah ingat yang Oh di iya, taman itu tadi. Iya. dua Bu. Dia disalah artikan gitu. Iya, aku tahu. Karena dia paspornya Berpaspor Israel. Israel. Kadang-kadang dia diwawancarain berjam-jam Ya, Bu. ya. Dia dipersulit benar. Bagaimana kan perasaan dia? Dia tahu banget tuh. Iya. Jadi dia tahu juga. Dia juga jangan cuman korbannya Palestina dia bilang. Saya juga melihat Bagaimana banyak Israel sekali juga tersiksa. orang-orang Israel yang diketaper, dilempar batu, yang ketakutan. Iya. Wah keren, dia mau udah stop this one. Banyak kok, nggak selain Nes juga ada satu perempuan, aku lupa namanya siapa. Dia bikin juga video yang menyatakan itu. Memang intinya cuma stop aja gitu. Iya. Dan Nash Daily karena dia ada dalam dilema itu loh Bu. Ya, dilema Kalau itu. kita kan memang sok tahu aja gitu, berusaha berempati gitu. Dia enggak, dia orang Arab, Kita bukan sok Islam, tahu, lahir di Nazareth. Kita tuh bukan sok tahu, marah ntar netizen bilang sok tahu. Sok manusia. Emang bukan manusia jadi. Ya nggak tahu karena gue bilang bukan manusia gara-gara gue nggak mau komentar apa-apa soal itu. Dia dewa soalnya. Tapi Bu Retno, menlu kita keren dong, bikin puisi, menyerang, bukan menyerang lah, pokoknya mengecam. Keren tapi bisa lebih keren. Knowing her ya. Knowing her bisa lebih keren sebenarnya. Lakukan lah. Makanya semoga Bu Retno juga nonton acara kita. Iya. Oh iya. Jadi bisa Ibu kan dekat dengan Bu Retno kan? bisa ini ya Bu ya, bisa apa? Dia ada suka ide. sama alpha female. Iya. Anything cewek Ya, alpha apa dia. female gue suka. She's alpha. Dia alpha. Alpha banget. Ini alpha plus nih. Itu yang membuat beliau didengar orang. Iya. Luar biasa. Jadi saya pikir gitu ya, kita berharap ada lebih langkah, lebih konkret ya Bu ya. Iya. Kalau mau bantu, kalau mau ngirim. Iya. Jangan cuman ngutuk-ngutuk doang tapi nggak melakukan apapun. Atau jangan cuma demo apa gitu loh, gitu. Iya. Boykot. Enggak, dorong kita langsung segera punya kapal induk, bomber dan lain-lain itu. Bisa. Oh iya, bisa Ya dong. semoga ngapusin. siapapun Bisa yang ngapus Israel. ya Bu ya, semoga siapapun jadi presiden ke depan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang pasti Bahwa presiden kita ke depan ini PR-nya ya, membangun tiga-tiganya. pertahanan yang lebih kuat daripada sekarang. Tiga-tiganya atau Pak Hel. Ya. Mesti paham geopolitik Yes. dan mesti sangat peduli pertahanan yang kuat. Ya. Tiga-tiganya Itu yang kita kurang. harus. Jangan ngandalin jumlah penduduk doang. Karena menurut aku nih tadi ya kita nggak boleh bersyukur perang itu di sana. Tetapi kalau nggak di sana kan nggak Ramalanku kan. Pasti ke kawasan kita. Itu kan berarti lebih dekat. Iya. Makin dekat ya. Sudah 2030 tadi pagi kan kita ada sertijab marinir. Aku duduk dengan Kasal dan beberapa petinggi. Dan ramalannya Lemhanas 2037 udah maju sekarang 2030 perang. Setuju. Spillover perang Lu setuju perangnya atau setuju pernyataannya? akan terjadi spillover perang di Indonesia. Gua tuh dari dulu memprediksi gua 2037 kelamaan 2027 gua itu tuh memprediksi Oh, berarti lu udah 3 tahun lebih cepat dari perkiraan yang Kan, terakhir. Iya. ada apa dengan 2027 atau 2030? Jadi kan kita pernah Kenapa tahu itu diprediksi akan terjadi perang? Ray Dalio kan pernah bilang bahwa setiap 200 tahun itu ganti empire di dunia, dari Belanda diganti ganti Inggris, kemudian Portugis ke Inggris Spanyol, diganti ya. Inggris Jadi sama 2030 saatnya Sunda Empire loh. kira-kira. Bukan Mardigo Empire. Atau Koni Empire. Iya, jadi itu diduga bahwa dua top di atas ini Akan di dalam puncak gunung esnya ini. Dan yang menarik analisa terakhir militernya adalah gini. Muslim, Rusia, China sama Israel ally Amerika. Aliansi maksudnya. Oke. Ini Dua kekuatan. Dua kekuatan ini yang akan collide gitu. Nah,
banyak prediksinya when. Nah, gue ngitung matriksnya kayaknya 2027 gitu. Di masa jabatan ketiga Xi Jinping habis, dia perlu yang keempat. Dia perlu tool. Gitu. Nah, di sini cukup jelas. Nah, 2027 artinya Indonesia masih dipimpin oleh presiden terpilih 2024. itu yang itu bilang Mbak Betapa Koni bilang pentingnya ini kita bahaya punya banget leader, nih kalau dia tidak presiden apa. yang kuat gitu ya untuk menghadapi itu. Itu kenapa menurut aku presiden yang salah ini itu sama sekali tidak boleh salah pilih. Gitu, karena yang dihadapi kawasan dan tantangannya Nggak itu main-main. sangat tidak main-main gitu. Iya. itu Let- yang let kita the best nanti win lah. proposalnya kita majuin. Siapapun presidennya proposalnya kita majuin. Trio Lu belum Konkon. majuin. Proposalnya. Kalau Udah ya. Siapapun apa presidennya, Bu Koni Menhan. itu kata Pak Helmi. Iya, amin gitu loh. Oh gitu. Ya udah amin, 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 amin. Amin. Oke. Oke, 25 menit lebih kita sudah berbincang-bincang. Silakan komen. Ya, silakan juga kalau Anda komen tentang pernyataan kami kemarin, saya di komen cukup serius tuh, Bu. Tentang Serius saya bilang nggak, Pak? Amerika bangkrut. No. Tentang Amerika bangkrut. Iya, Itu iya, kan iya. statement banyak. Google aja, US bankrupt. Aku tuh posting itu, kayaknya visitor ke gue tuh 14.000 gara-gara itu. Iya. Orang pada marah-marah di tempat gue. Padahal maksud aku ya, komen boleh ya, tapi gak usah pakai marah. Gue marah. Dan gunakanlah, kalau Anda orang yang intelek gitu, gunakanlah kalimat yang baik. Karena saya adalah, I'm a communication coach. For me, nggak hanya tentang konten, tapi the way how you deliver itu sangat menentukan. Betul. You are what you are saying. Betul. Nah, jangan ini juga lah. Kalau kita berbeda pendapat, fine. Kami di sini berbeda pendapat. nggak Iya, ada tapi kita masalah. nggak pernah saling maki-maki. Tapi tidak pernah menggunakan Iya. kalimat, aduh menurut gue sih, sorry Udah lah ya. kasar. Saya dibilangin cuman kencing doang, ya Allah. Nggak, kayak gitu-gitu hapus. Kalau aku ya, Aku sih nggak gue baca. Sorry, nggak, saya nggak baca. aku baca tapi aku hapus. Aku mendidik dia bahwa kamu tidak bisa sejajar dengan saya karena cara kamu Ya. berbicara dan adab kamu tidak sejajar dengan saya. Itu yang aku aku bikin. Ya. Setiap yang tidak sopan, aku langsung delete, nggak akan aku hapus. Ya, saya dikirim, saya nggak baca karena enggak lah. Ya. Saya betul lah, tapi saya juga nggak sefrontal ibu ya. Saya nggak jawab Emang aku juga. frontal saya dengan nggak mendelete orang. baca. Apa? Kalau memang dia nggak tahu cara beradab untuk berkomunikasi harus kita delete. Nah, sampai ladap lah. Kalau kita berbeda pendapat, fine. Ya. Kita diskusi aja, kasih tahu Mas Helmi salah. Saya juga kan orang yang selalu benar kok. Tapi for me, itulah pengamatan saya. Betul.